主你真好。Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapak di surga, kami datang kehadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Walaupun dalam situasi yang meresahkan, dalam situasi pandemi corona ini Bapak, kami tetap bisa datang ke hadapan Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kau yang berkati baik melalui puji-pujian maupun melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini hanya di dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dengan
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱上帝能兴万神。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita merendahkan hati mengakui dosa. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu. Lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. 我们一起来认罪祷告，mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. 天父上帝，我们再次来到主面前。 主啊，谢谢你让我们今天早上能够一同来到你的圣殿来敬拜你，来歌颂，来荣耀你的名。但是主，首先我们以谦卑的心，甚至我们以破碎的心，我们要承认，主啊，我们是个罪人。我们常常在我们每一天的生活里头，我们做了很多事情是应该我们不应该做的。 很多时候，我们忽略了你的存在，我们单单靠自己的力量，我们忽略了你的大爱，我们自以为聪明，其实我们的生命都由你自己来掌管。这位陆上帝在我们每一天的日子里头，都是因为别人使到我们跌倒，有时候都是因为我们自己的骄傲，我们去做不该做的事情。 我们实在得罪主，得罪别人。阿爸天父上帝，我们是一个微不足道的受造者，我们不配领受你的救恩。可是主，我们知道你是爱我们的上帝，你是永远爱我们的主宰。直到如今，你还是给我们机会，让我们能够可以悔改，让我们能够远离罪恶。 使我们的生命实在是蒙主悦纳的生命。这位天父上帝，求主帮助我们，给我们力量，使我们在这个败坏的世界，虽然我们的四周围是行不义的事情，
可是我们成为你的儿女，我们应当与他们不一样。主啊，求主教导我们，也掌管我们的生命，让我们能够显出你的爱，使我们的生命成为一个盐，成为光，来照亮还在黑暗的弟兄姐妹。主，我们也求主不断的来塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命。主啊，谢谢你，这是我们的祷告。主啊，求你垂听，也求你借助你的旨意时间来赦免我们，来洗净，来更新我们的生命。谢谢主，我们将一切荣耀都归给主。我们如此祷告，奉耶稣基督的名祈求，我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们最后的饮食，今天赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由头真理玛利亚所生，在本就比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来已从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相同，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起应经文。 Mari kita beresponsori ya. 凡是好的都要去行，应当以无挂虑，只要凡事节制祷告，祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所测出的意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。弟兄们，我还有违禁的话，凡事真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么的心，若有什么称赞，这些事你们都要赦免。你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，这些事你们都要去行。赐平安的神就必与你们同在。 Lakukanlah segala yang baik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu Tuhan, segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan segala Allah yang melampaui segala Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semuanya yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber segala sejahtera akan menyertai kamu. Alleluia.
Puji Tuhan pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah bersama. Apa kabar semuanya? Saya terus berdoa untuk kita semua agar kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungannya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya untuk pagi hari ini Bapak. Kami bisa datang ke hadapan-Mu beribadah, dan pada saat ini Bapak, kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri melalui firman Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, mengajar, mendidik, membimbing, bahkan menghajar kami. Bapak, biarlah kami diberi ketenangan dan konsentrasi, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai ruangan ini, sehingga pada saat kami mendengarkannya, kami mengerti akan firman Tuhan. Terpujilah Nama Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu, berkati kami dan berbicara kepada kami. Terpujilah Nama Bapa, kami berdoa dan ucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan terlebih dahulu membaca dua perikop firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 17 dan Yakobus 5 ayat 20. Yakobus pasal 4 ayat 17 mengatakan demikian kepada kita. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi saya katakan baca. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kemudian Yakobus 5 ayat 20 mengatakan demikian kepada kita semua. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, terlebih dahulu mari kita melihat satu cuplikan video. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari video yang barusan kita lihat tadi, kita dapat melihat bahwa perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Nah, kalau kita bisa merenungkan sedikit dari video yang kita barusan lihat tadi, saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menjadi satu pengaruh yang besar buat sesama, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Kemudian dari video yang bisa kita lihat tadi mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik itu seharusnya dari suatu tindakan inisiatif. Jadi bukan disuruh-suruh, harus dikerjakan baru dia dikerjakan. Tetapi marilah kita belajar bagaimana berinisiatif untuk melakukan yang terbaik
yang saat itu masih bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya sikap-sikap ataupun tindakan-tindakan yang baik yang bisa manusia lakukan itu sudah diajarkan, sudah diberitahukan oleh Tuhan sejak awal mula. Sejak Tuhan menciptakan alam semesta, pada saat Tuhan menciptakan segala sesuatunya, kemudian Dia menciptakan manusia Adam dan Hawa dan menempatkannya di Taman Eden. Di sana kita bisa melihat di Kejadian 2 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Apa yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat dari awal mula Tuhan sudah memberitahukan kepada kita mana yang harus kita lakukan, mana yang seharusnya tidak kita lakukan. Itu sudah diajarkan dan diberitahukan Tuhan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat satu gambar bahwa pada saat Hawa yang sudah tergoda oleh iblis untuk memakan buah terlarang tersebut dan sudah memakannya pun, ya, lalu Hawa pun memanggil suaminya yang dia cintai, dia malah menyuruh suaminya untuk memakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa berpikir dan kita bisa merenungkan. Sebenarnya Adam yang lebih mengerti aturan yang sudah Allah perintahkan, ya kan awalnya Tuhan sudah memberitahukan ini kepada Adam. Ya, seharusnya Adam menegur atau menasihati Hawa yang sudah terlanjur digoda iblis untuk memakan buah terlarang tersebut. Betul? Ya. Jadi seharusnya sebagai Adam, sebagai suami yang terlebih dahulu sudah mengerti aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita, dia harusnya menegur si Hawa. Dia harusnya memperingatkan istrinya. Ataupun waktu Hawa sudah memakan buah terlarang tersebut dan Hawa meminta suaminya makan, harusnya dia sepengertian atau dia berinisiatif mengatakan tidak. Ya, karena ada tahu tidak boleh memakan buah ini dan selanjutnya dia harusnya melarang dan menegur istrinya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Adam ikut makan buah terlarang? Mengapa Adam tidak melakukan hal yang semestinya dia lakukan, yaitu menegur istrinya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa berpikir, mungkin Adam takut menyakiti hati istrinya, atau mungkin Adam takut menyinggung hati istrinya. Istrinya menyuruh dia makan, masa dia gak mau makan? Seakan-akan dia tidak menghargai permohonan daripada istrinya. Dia takut menyakiti hati istrinya. Padahal sebenarnya Adam mengerti tidak boleh memakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di kisah lain di dalam Alkitab kita juga bisa melihat akan peristiwa di mana Raja Daud yang kita tahu pada saat itu dengan pikiran ataupun rencana busuknya. Pada saat itu dia sedang berjalan-jalan di atas rumahnya, dia melihat siapa? Bathsheba sedang mandi, dan dia terbuka. Dia merasa tertarik kepada Bathsheba. Akhirnya dia pun mencari rencana, berpikir bagaimana cara untuk bisa mendapatkan Bathsheba tersebut menjadi istrinya. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam peristiwa ini saya percaya kita sudah pernah mendengarkannya. Akhirnya suami Bathsheba, yaitu Uria, dengan cara Daud mengutus dia di garis depan di sebuah peperangan. Akhirnya Uria mati dan Bathsheba menjadi istrinya. Nabi Nathan kemudian diutus Allah datang untuk menegur Raja Daud yang sudah berdosa dengan cara tidak langsung membunuh Uria dan merebut Bathsheba menjadi istrinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau dari kisah Adam ini
kisah Daud ini, kita melihat dia sebagai seorang raja dengan satu posisi yang tinggi. Bisa dikatakan seorang raja punya kuasa di seluruh negeri yang dia pimpin. Lalu datang Nabi Nathan pada saat itu. Bisa dikatakan Nabi yang seharusnya melayani ataupun bekerja di gereja dengan ibadah suci ataupun membina kerohanian setiap orang. Nah, pada saat itu disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk menegur raja. Kalau kita pikir-pikir, sang dia berpikir untuk menegur seorang raja, itu adalah suatu hal yang sangat sulit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia siapa? Dia seorang nabi, dia seorang hamba Tuhan. Dia seorang manusia biasa. Sekarang dia disuruh memperhadap raja untuk menegur dia, untuk menasihati dia, bahkan terlebih untuk menyatakan dosa yang sudah dilakukan oleh raja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi atas perintah Tuhan kita melihat di sini Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menyuruh Nabi Nathan dengan berani datang menghadap raja dengan tidak merasa takut. Mungkin raja akan memarahi dia ataupun akan mengusir dia, bahkan mungkin atau membunuh dia. Tetapi Nabi Nathan atas perintah Allah memberanikan diri datang ke Raja Daud dan menegur akan dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Puji Tuhan, Daud menyadari sehingga dia bertobat, dia mengakui dosanya, sehingga Tuhan terus memberkati Raja Daud. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di kisah lain juga kita bisa melihat akan peristiwa Yusuf dengan saudara-saudara. Saya percaya ini pun kita sudah pernah dengar, bagaimana oleh karena Yusuf yang sangat dikasihi oleh papanya Yakub, sehingga dibenci oleh abang-abangnya, dan abang-abangnya sangat geram, sangat tidak senang kepada Yusuf. Dan mereka terus mencari cara bagaimana untuk menginginkan Yusuf dari tengah-tengah keluarga mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, ternyata dalam peristiwa ini sebelum Yusuf dibuang ke sumur dan ke tempat yang mengerikan ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya di antara saudara-saudaranya tersebut, walaupun mereka membenci Yusuf, tetapi ada satu orang dan saudaranya yang tidak setuju akan perbuatan ataupun akan rencana-rencana yang mereka ingin lakukan terhadap Yusuf. Salah satunya untuk membuang Yusuf di dalam sumur itu. Kalau kita baca di kitab Kejadian 42 ayat 22, di sana siapa yang menegur? Kita lihat. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya tuntut daripada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat ternyata Ruben dan abangnya sudah menegur mereka, jangan buang Yusuf dalam sumur, bahaya. Dan ingat, tindakan ini kita ini sebenarnya tidak betul, tidak benar. Dan Allah dikatakan, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita. Konsekuensinya ada Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Akibat saudara-saudara Yusuf tidak mendengarkan teguran Ruben, akhirnya mereka ditimpa kelaparan dan memohon belas kasihan Yusuf untuk mendapatkan makanan. Inilah yang mereka hadapi, inilah yang mereka dapati akan kekerasan hati mereka tidak mau mendengarkan teguran pada awalnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ke perjanjian baru sebagai satu contoh bahwa apa yang harus kita lakukan, apa yang seharusnya kita kerjakan, jika kita tidak mengerjakannya, firman Tuhan mengatakan itu adalah dosa. Perjanjian baru
sebagai satu teladan juga yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana Yesus menegur dan mengusir para pedagang yang berjualan di serambi bait Allah. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kalau kita berpikir pada saat Yesus melakukan tindakan ini, apa hal-hal yang mungkin akan terjadi? Bisa saja Yesus dikeroyok. Dan walaupun dia seorang diri, dan bisa dikeroyok, bisa dihantam, bisa dipukul oleh pedagang-pedagang di sekitar, ataupun bisa kena marah oleh pedagang-pedagang yang ada pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus memberikan kita satu teladan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Dia mengerti kondisi pada saat itu, dan dia tidak takut yang seharusnya dia lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus memang menyakitkan bagi pedagang-pedagang, ya, menyakitkan hati para pedagang. Mereka sudah berjualan dengan baik-baik di situ, mendapatkan nafkah mereka, pencaharian mereka, sekarang diusir oleh Tuhan Yesus. Otomatis tidak bisa dipungkiri di dalam hati para pedagang dan mereka membenci Tuhan Yesus. Mereka marah kepada Tuhan Yesus. Tapi inilah yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengerti bahwa bait Allah itu bukan tempat berjualan. Jadi dia tegur mereka, dia menyingkirkan mereka, dan dia pasti mengajarkan mereka bahwa tempat itu tidak seharusnya dijadikan tempat berjualan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dari kisah-kisah yang barusan kita lihat tadi, yang pertama kita bisa pelajari dari awal Allah telah memberi kita pengertian untuk melakukan mana yang baik dan wajib dilakukan, serta untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Dari awal sudah tentukan, dari awal Tuhan sudah memberikan kita pengertian kepada kita semua manusia. Ya, salah satu contoh dari gambar-gambar yang bisa kita lihat, ya, orang tua. Kalau kita melihat orang tua yang mau menyeberang jalan, kan susah, banyak mobil. Nah, pas kebetulan kita di situ, ya, marilah kita menolong dia untuk menyeberangi jalan tersebut. Lalu kita terus sudah diajari dan diingatkan jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Kita buang sampah pada tempatnya. Nah, persoalannya adalah pada saat kita berdiri di suatu tempat kemudian kita melihat sampah di sekitar kita, apakah kita mau mengukurnya, mengambilnya, lalu membuangnya ke tempat sampah, walaupun itu bukan sampah kita? Lalu pada saat lampu merah, apa yang kita lakukan? Apakah kita berhenti atau menerobos lampu merah tersebut? Dan saya percaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Tapi sungguh miris dan sungguh menyedihkan saya melihat begitu banyak orang-orang yang belum sadar akan hal ini. Sudah lampu merah, tetapi malah menerobos, malah berhenti, bukannya di belakang zebra cross, malah melewati zebra cross tersebut. Kemudian dan kita juga sudah dilarang jangan merokok, tetapi masih banyak orang juga merokok. Nah, akhir-akhir ini pemerintah karena suasana pandemi virus corona, jangan mudik, jangan pulang kampung, tapi nggak peduli juga, pulang kampung juga. Nah, sama sekali tidak mau merokok. Kita juga sering ditegur akan makanan-makanan yang mungkin bisa membawa penyakit. Tapi kebanyakan banyak manusia juga tidak mau sadar akan hal ini. Bagi mereka selagi bisa makan, ya kan? Atau ada juga orang berprinsip, ya makan, ya mati, tidak makan, ya mati, bagusan makan. Banyak orang seperti itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca tadi,
di Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi apabila kita mengerti, kita jelas tahu apa yang harus kita lakukan, kalau kita tidak melakukannya, ingat firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah berdosa. Mari kita merenungkan bagaimana kehidupan kita pada saat ini, jika kita tidak melakukan ataupun jika kita sering tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, bayangkan berapa banyak dosa yang sudah kita kumpulkan. Berapa banyak dosa yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita timbul. Kalau Tuhan kita memberikan kita kesadaran, ataupun kalau Tuhan masih memberikan kita waktu dan kita sadar untuk bertobat, masih puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak sadar, sampai waktunya Tuhan memanggil kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan saya percaya kita orang-orang yang dilahirkan normal, sehat, berpendidikan, seharusnya kita tahu hal-hal apa yang termasuk di dalam perbuatan baik. Beberapa contoh yang akan saya tampilkan. Yang pertama, mungkin menolong teman kita, atau membawa teman kita ke suatu tempat pada saat dia meminta pertolongan kita. Kemudian yang kedua, jangan terlambat. Kita tahu sebenarnya terlambat adalah suatu kebiasaan buruk. Kita tahu bahwa itu terlambat, salah, dan tidak boleh. Tapi hanya kita masih melakukannya, masih juga terlambat. Kita tahu setiap hari Minggu kita harus datang beribadah. Kita harus datang ke gereja, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi itu pun sulit sekali kita lakukan, khususnya kita sebagai orang yang sudah percaya, orang Kristen. Hari Minggu kita harus datang ke hadapan Tuhan, ke gereja untuk beribadah. Tapi saya menemukan masih banyak alasan ini dan itu untuk tidak hadir datang beribadah. Lalu kita sebagai anak-anak dan di rumah seharusnya tahu kita juga harus turut membantu orang tua. Tapi seringnya terjadi dan banyak juga keluarga yang berantakan, tidak saling membantu, baik orang tua terhadap anak-anaknya maupun sebagai anak terhadap orang tua. Bahkan ada anak-anak yang menganggap bahwa dia hanya menikmati rumah tangga tersebut, tetapi pekerjaan rumah sama sekali dia tidak peduli. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya pasti tahu bahwa di dalam kehidupan kita harus rajin baca firman Tuhan, kita harus rajin berdoa. Tapi ini pun banyak jadi antara kita yang mungkin masih sulit melakukannya, atau bahkan tidak peduli untuk melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di pagi hari ini dengan kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, marilah kita ingat, kita tidak terlepas dari kehidupan doa. Setiap hari kita harus berdoa. Pagi setelah bangun kita berdoa, malam sebelum tidur kita berdoa, sebelum makan kita juga harus berdoa. Tapi bukan hanya 3 poin tersebut saja. Setiap saat, setiap keadaan, dan setiap ada kesempatan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa pandemi virus corona ini banyak yang dirumahkan dan yang beristirahat di rumah. Mari kita ambil waktu untuk baca firman Tuhan. Jika selama ini kita katakan sibuk dan gak ada waktu baca firman Tuhan, mari kita ambil kesempatan yang Tuhan berikan sebenarnya bagi kita untuk baca firman Tuhan. Ya, kita bisa mulai dari perjanjian lama, atau kita bisa mulai dari perjanjian baru, terserah. Sistematik kita membaca setiap hari. Kemudian, ya, atas perintah dari pemerintah, bagaimana kita mendukung usaha pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Ya, marilah kita memakai masker, khususnya waktu kita berada di luar rumah. Ya, apalagi pada saat kita kurang sehat. Ya, marilah kita pakai masker. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi sangat disayangkan, banyak yang tidak melakukannya dan banyak yang tidak peduli akan hal ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjuti hal yang sebenarnya, hal-hal yang seharusnya dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Mari kita pikirkan. Hal yang seharusnya dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Dan yang pertama kita lihat, karena apa? Gengsi. Gengsi, saya ini siapa? Saya bekerja di mana? Posisi saya di mana? Gengsi, jadi dia tidak melakukannya. Lalu mungkin kebiasaan, ya, dia tidak biasa melakukannya, jadi dia tidak melakukannya. Malas, ya, belum saatnya, ya, saya masih sibuk, atau saya masih anak-anak, atau saya sudah tua, tidak ada kekuatan. Ya. Nah, yang kelima dikatakan merasa tidak perlu. Ya. Ayamnya lah. Ya. Biokine pakai binatang. Padahal harusnya digeser. Ya. Merasa tidak perlu. Ya. Lalu masih ada orang lain. Kita sering berpikir demikian, bukan? Ya. Kan masih ada orang lain, kan masih ada dia. Kenapa harus saya? Ya. Kita sering berpikir bahwa masih ada orang lain yang bisa melakukannya. Jadi kalau saya tidak melakukan itu nggak apa-apa. Ya, itu menurut kita. Yang ketujuh, kurang peka dalam berkasih dari Tuhan. Ya, kurang peka. Ya, kurang sensitif. Ya. Suatu hari saya sengaja diam-diam, ya, mau keluar, ya. Lalu saya masuk ke dalam mobil, pagar masih tertutup, ya. Saya mulai start mobil saya. Mobil sudah bunyi. Saya tunggu sejenak. Anak saya akan muncul. Sampai saya panggil, tolong buka pagar. Ini salah satu penyakit kita. Ya. Kurang peka, kurang sensitif. Yang kedelapan, bukan urusan saya, not my business. Ya. Itu bukan urusan saya, itu urusan dia. Itu urusan pengurus di situ. Ya. Itu urusan polisi. Itu urusan tukang parkir. Itu urusan pemulung dan lain sebagainya. Banyak alasan. Kita buat banyak alasan untuk tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Dan yang terakhir yang ingin saya bahas pada pagi hari ini yaitu karena takut. Takut. Dan jika kita melakukan itu kita ditegur. Kita sebaliknya ditegur. Jika kita melakukan hal itu, jika kita menegur dia, malah dia tersakiti, dia sedih, takut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Pentingnya kita mengenal diri kita sendiri. Kenapa kita
kita tidak ingin melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Dengan beberapa poin yang saya tampilkan tadi, masalahnya adalah kita kurang mengenal diri kita sendiri. Pada pagi hari ini, marilah kita kembali merenungkan siapa diri kita sebenarnya, sampai-sampai membuat kita tidak secara spontanitas atau secara inisiatif untuk melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini mari kita mengenal diri kita sebagai orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita tidak sempurna. Kita harus sadar ketidaksempurnaan kita karena kita penuh dengan keterbatasan. Ya. Dan otomatis kita butuh pertolongan orang lain. Gak ada manusia yang di bumi ini bisa hidup sendiri. Ya, kita pasti butuh orang lain. Ya. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu kita harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Kemudian kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Sadarlah, ya. Kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah diselamatkan. Dan yang terakhir, kita adalah milik Tuhan, Bapak Ibu dan Tuhan. Dan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita itu juga ada seizin Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pentingnya mengenal diri kita sendiri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal diri kita? Kembali Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Dosa mengartikan kita akan dosa tersebut. Saya percaya kita tidak suka akan dosa, dan kita benci akan dosa, karena dosa itu adalah miliknya iblis. Kalau kita masih bermain-main dengan dosa, maka kita adalah miliknya iblis. Tentu kita tidak mau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akibat-akibat bagi mereka yang tidak mendengarkan atau melaksanakan aturan, ataupun akibat-akibat jika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, pasti ada. Karena itu adalah upah dosa. Itu adalah sebuah konsekuensi. Di dalam setiap peristiwa ataupun di dalam setiap apa yang kita lakukan, pasti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya di sini saya ambilkan beberapa, ya, yaitu mati, meninggal dunia, ya, sakit, ya, kecelakaan, ya, di penjara. Kenapa di penjara? Sebagai murid kenapa dihukum guru? Rumah kenapa sampai bisa kebakaran? Tentu kita tahu dan kita mengerti kenapa ini semua bisa terjadi. Di Ulangan 8 ayat 20 mengatakan demikian. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengar suara Tuhan Allah. Dalam hal ini karena kamu tidak mau melakukan apa yang sudah diperintahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini selanjutnya mari kita memikirkan satu persoalan. Apa yang terjadi di antara kita? Masalah-masalah apa yang terjadi di antara sesama manusia? Dimanapun kita berada. Dan saya akan memberikan satu ilustrasi. Waktu saya belajar di SDC, pas saya ditugaskan untuk mengatur anggota-anggota ataupun teman-teman untuk membersihkan pekarangan di sekolah tersebut. Ada bagian untuk toilet dan ada bagian untuk
bagian untuk hall, disciple, ya. Jadi itu semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi saya hanya mengingatkan ataupun mengatakan kepada dia sudah waktunya untuk bersih-bersih. Ya. Suatu kali ada beberapa teman, ya, mereka tidur-tiduran ataupun bermalas-malasan, ataupun mereka lupa untuk melakukan pembersihan tersebut. Ya. Lalu suatu hari pada saat itu saya ambil waktu untuk menemui mereka, menegur mereka, bro, kenapa tadi pagi tidak menyapu? Lalu dia katakan, oh sorry bro, lupa, ketiduran katanya. Jadi saya bilang, lain kali ingat ya. Lalu dia marah, Bapak Ibu sekalian. Memangnya kamu gak pernah lupa? Dia malah memarahi saya. Ada satu teman yang sudah saya ingatkan, dia tidak mau mendengar. Lalu saya lapor kepada Bapak Asrama. Kemudian Bapak Asrama tentu mengambil waktu memanggil dia dan menegur dia. Malah sebaliknya dia datang memarahi saya. Tapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya berpikir ini hal yang seharusnya saya lakukan, dan inilah hal yang saya terima. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, setiap permasalahan di antara manusia pasti ada, karena manusia itu berbeda antara satu dengan yang lain. Setiap manusia punya pikiran yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda. Tentu banyak masalah yang ditimbulkan. Nah, pada saat masalah itu timbul di tengah-tengah hubungan kita sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya firman Tuhan sudah mengajar kepada kita. Mari kita lihat di Matius 18 ayat 15 sampai 17. Saya akan baca untuk kita. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Jika dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah suaranya kepada jemaat. Dan jika dia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai suara yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, dalam hal ini saya ingin mengingatkan kepada kita, marilah kita kembali kepada kita. Pada saat kita tahu teman kita melakukan dosa, melakukan hal yang tidak semestinya, nah, kita sebagai orang yang sudah mengerti, yang sudah diajarkan dan sadar, sehat, kita harus berani menegur dia. Jangan karena dia adalah teman baikku, jangan karena dia sering menolong saya, akhirnya kita segan ataupun takut untuk menegur dia, untuk menasihati dia, atau untuk menyadarkan dia. Padahal kita tahu dia sudah salah. Dalam hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya juga jangan mempermalukan dia. Itu benar. Tapi kita harus menegur dia tanpa sungkan-sungkan, tanpa harus takut kalau dia tersakiti. Tujuan kita menegur dia adalah supaya dia baik, dia kembali dan dia menyadari, dia bertobat dari perbuatan yang tidak semestinya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Galatia 6 ayat 1 mengatakan demikian kepada kita. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, di sini kita bisa melihat, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya kita orang-orang yang sudah banyak baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, maka kita mengerti akan kehendak Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Dia,
Kita tegur, kita ajar dia, kita kasih tahu dia, tapi dengan cara apa? Roh lemah lembut. Itu yang harus kita pelajari. Itu harus kita ingat. Dengan roh lemah lembut. Artinya pada saat kita datang untuk menegur dia, jangan dengan kekerasan. Tetap dengan kasih, tetap dengan lembut. Bro, saya sebagai temanmu ya, saya ingin kasih tahu. Jadi dengan satu perkataan, satu usal mata dan suara yang penuh kasih, supaya dia kembali menyadari akan perbuatannya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yakobus 5 ayat 20 mengatakan kepada kita, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Artinya pada saat kita bisa menyadarkan seseorang dari perbuatan yang seharusnya dia tidak lakukan, maka kita sudah ikut di dalam menyelamatkan dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Marilah kita tidak melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Gambar ini sebagai satu peringatan kepada kita semua. Ya. Artinya apa? Dalam dunia, dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah sogok menyogok, mungkin kita pernah mencuri, mungkin kita pernah tertidur waktu ibadah, mungkin kita pernah cekcok dengan istri atau dengan suami kita, mungkin kita banyak berpikir hal-hal yang buruk, merencanakan hal-hal yang buruk, atau mungkin kita merasa bahwa kita sangat hebat. Tetapi ingat, jangan sampai ini terjadi pada saat Tuhan melihat kita. Jangan sampai saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau saat kita dipanggil Tuhan, kita sedang melakukan dosa. Ini yang sangat ngeri sebenarnya. Ini yang sangat ingin saya selalu ingatkan. Jangan pada saat kita melakukan hal yang tidak semestinya, Tuhan memanggil kita. Pada saat Tuhan memanggil kita sedang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bagaimana kita berbicara? Apapun yang bisa kita katakan. Mohon maaf atau berikan kesempatan pun tidak ada waktunya lagi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jangan sampai suatu hari di hadapan Tuhan kita mendengarkan kata ini, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan tidak mengenal kita? Karena kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Marilah kita juga menjadi orang Samaria yang baik hati dan berbelas kasihan. Tidak memandang siapa dia. Saat kita melihat seseorang butuh pertolongan dan kita sanggup, marilah kita melakukannya yang terbaik. Tuhan berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di Keluaran 15 ayat 26.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita sebagai anak Tuhan mengerti akan kehendak Tuhan, dengar dan melaksanakan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Jika kita tidak melakukannya, kita berdosa. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menegur kita, menyadarkan kita, khususnya kita sebagai anak Tuhan, yang kita mengerti apa yang harus kita lakukan, lakukanlah sekarang. Selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, lakukanlah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kami bersyukur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapa. Engkau kembali menyadarkan kami. Tuhan sudah berfirman dan Tuhan sudah memerintahkan. Bahkan Tuhan sudah memberikan kami pengertian hal-hal yang seharusnya kami lakukan. Tetapi jika kami tidak melakukannya, Bapa, kami sungguh adalah manusia berdosa. Bapa, ampuni kelemahan kami selama ini. Jika kami lalai dan kami selalu memberikan alasan-alasan yang tidak benar, yang dibuat-buat untuk tidak melakukan hal-hal yang menurut pikiran kami itu bukanlah urusan kami. Bapak, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Engkau kembali menegur kami. Setiap peristiwa atau setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kami, dan semua itu atas seizin Tuhan, dan kami melihat bahwa itu seharusnya bisa kami lakukan. Berilah kami kekuatan untuk bertindak, untuk melakukannya. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami mau berdoa untuk jemaat di tempat ini. Biar Engkau terus memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmah untuk melakukan hal-hal yang Tuhan izinkan kami lakukan sebagai kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 一起来唱赞美上来回应上帝的话。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini.我的生命被你所
你的面，让你的感动里充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita bisa melaksanakan ibadah walaupun secara online, dan kiranya Bapak Ibu yang di rumah tetap bisa mengikutinya dengan iman. Nah, pada pagi hari ini beberapa warta kami terus mengajak Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti persekutuan doa online selama masa pandemi virus corona ini setiap hari Selasa malam jam 7.30, dan hari Selasa ini tanggal 5 Mei, dan kita mengikutinya juga melalui situs YouTube di rumah kita masing-masing. Yang kedua, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfernya ke Bank BCA dengan nomor rekening 84300 45556 atas nama Mariana, atau melalui OVO dengan nomor 0813610555599955 atas nama saya pribadi. Kenapa? Persembahan adalah milik Tuhan. Jadi walaupun di dalam suasana seperti ini, maka kita tetap mengingat dan jangan lupa untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan kode-kode persembahan seperti yang bisa kita lihat di monitor, ya, persembahan bagian umum itu dengan kode PKO, persembahan perpuluhan kodenya PP, persembahan bangunan pastori kodenya PPP, persembahan kasih PK, persembahan syukur PS, dan persembahan diakonia PD. Kemudian saya terus mengajak Bapak Ibu untuk tetap menjaga kesehatan, dengan menjaga jarak antara kita, dan selalu pakai masker, dan kalau tidak penting jangan keluar rumah, sehingga kita juga bisa turut dalam mendukung akan aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Terima kasih kepada kita semua, Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan.